Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ayo belajar materi reformasi kelas 12 mata pelajaran sejarah. Oke, presenter Eko Mardi Susilo dari SMA Negeri 3 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti videocon ini yang berjudul Reformasi Indonesia tahun 1998. Nah, pada kesempatan kali ini saya Eka Fatmawati dari SMA Negeri 1 sebagai host dan Bu Mei sebagai moderator, dan presenter kita kali ini adalah Eko Mardi. Monggo langsung saya persilakan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih untuk Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dalam presentasi di daring guru mengajar untuk Nusantara dari grup Bung Tomo yang terdiri dari saya Ibrahim, kemudian Pak Eko dan Bu Eka. Nah, untuk kali ini adalah presentasi tentang reformasi Indonesia 1998 menggunakan media pembelajaran aplikasi SAP yang akan dipresentasikan oleh Pak Eko. Pak Eko merupakan guru SMA Negeri 3 Tuban dan mengaku mata pelajaran sejarah. Pada Pak Eko, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Eka dan Bu Mei. Ini saya akan memberikan presentasi tentang reformasi tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Tirto Suwondo sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wauno sebagai Ketua Diklat Daring Gumun Balai Bahasa Jawa Tengah, pada Ibu Instruktur Ibu Sri Wilujeng MPD, Ibu Dini Waryastuti SPD. Saya ucapkan juga terima kasih pada Ibu Eka Fatmawati SPD dari SMA Negeri 1 Blora sebagai host, juga Ibu Fitra Mei SPD dari SMA Mapat Tunggul Selatan sebagai moderator. Selamat pagi saudara-saudara guru mengajar untuk Nusantara, guru super hebat, Minggu 28 Juni 2020. Saya sendiri sebagai presenter Eko Mardi Susilo dari SMA Negeri 3 Tuban dengan materi reformasi Indonesia untuk kelas 12 mata pelajaran sejarah di semester 2 atau genap. Untuk materinya kita buka dulu supaya kita paham materi yang lebih mendalam dulu. Kita klik video materinya. Selamat menonton. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia.
Demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya berakhir rusuh, diwarnai tembakan, dan berujung tragedi. Insiden berdarah di Trisakti menjadi laporan utama harian Kompas edisi 13 Mei 1998. Simpang siurnya informasi kala itu membuat media melaporkan ada 6 mahasiswa yang tewas. Belakangan diketahui ada 4 mahasiswa yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Insiden Trisakti membuat situasi Indonesia makin tak terkendali. Tewasnya 4 mahasiswa menciptakan amarah di mana-mana. Kerusuhan dan penjarahan terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Jakarta pun lumpuh. Kemelut segala bidang, serta hilangnya dukungan baik dari rakyat maupun kabinetnya sendiri, membuat Soeharto pada 21 Mei 1998 menyatakan mundur dari kursi presiden yang sudah digenggam selama 32 tahun. Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Wakil Presiden mundurnya Soeharto menjadi babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Orde Baru tumbang, digantikan Orde Reformasi. Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, B.J. Habibie melanjutkan estafet pemerintahan, mengucapkan sumpah sebagai presiden. Lahirnya reformasi disambut mahasiswa dan rakyat dengan gembira. Semua berharap perubahan yang lebih baik. 20 tahun sudah reformasi dan tragedi 12 Mei 98 berlalu. Sosok sentral peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang juga Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, menilai setelah 20 tahun reformasi, kondisi Indonesia semakin baik. Namun, Habibie menyarankan Indonesia memiliki panduan pembangunan seperti garis besar haluan negara di era Soeharto, agar pembangunan lebih fokus dan berkelanjutan. Karena itu penting kita memiliki namanya garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara adalah yang kita janjikan. Dan sekarang kita belum punya, artinya perlu. Kita pernah punya Dan sekarang tidak punya. Apakah perlu kemudian itu untuk diamandemen lagi? Karena harus ada undang-undang dasar. Iya dong. Bapak mendukung amandemen kelima Iya. Untuk Saya rasa mereka akan kembali ke situ. Itu yang dikembalikan. dan itu harus ya Pak. Saya rasa harus. Tanpa itu tidak ada. Tidak konsisten. Karena kita misalnya ya, mempunyai garis besar haluan negara. Misalnya, itu akarnya di mana? Garis besar haluan daerah. Kini, 20 tahun sudah Indonesia menjalani Orde Reformasi. Ada kemajuan, namun Indonesia juga masih harus mengejar sejumlah ketertinggalan. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran tentang reformasi. Sekarang kita buka tentang materi pembelajarannya. Kita lihat ini ada faktor-faktor terjadinya reformasi. Salah satunya adalah adanya krisis politik. Yang kedua adalah krisis ekonomi dan moneter. Yang ketiga adalah krisis hukum. Keempat adalah krisis sosial. Kelima adalah krisis kepercayaan. Kita buka slide berikutnya. Sebab krisis ekonomi dan moneter. Yang pertama adalah adanya utang luar negeri yang banyak. Kemudian penyimpangan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pola pemerintahan yang sentralistik. Kita buka slide berikutnya.
krisis politik, adanya tuntutan turunkan Soeharto. Jadi gelombang demonstrasi yang dimotori oleh para mahasiswa, tuntutannya adalah untuk menurunkan Presiden Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa di Indonesia untuk segera turun. Kemudian adanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme dalam pemerintahan. Kemudian menuntut adanya sidang istimewa MPR secepatnya, termasuk pemilihan umum secepatnya. Kita buka slide berikutnya. Krisis hukum di Indonesia salah satunya adalah kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan presiden. Kemudian yang kedua, hukum tidak adil. Maksudnya adalah untuk masyarakat kelas atas sangat tumpul, untuk masyarakat bawah sangat runcing sekali. Ini sangat tidak adil sekali. Kemudian sebab-sebab munculnya krisis sosial. Yang pertama adalah kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di mana adanya tragedi Trisakti. Yang kedua adalah aspirasi yang menuntut Soeharto untuk mundur, dan ada sebagian masyarakat yang untuk tetap mendukung Soeharto. Slide berikutnya. Sosok munculnya krisis kepercayaan dalam pemerintahan. Yang pertama, banyak pemerintahan yang berlatar belakangi oleh kolusi, korupsi, nepotisme, KKN. Kemudian ada birokrasi asal bapak senang. Kemudian ada kemiskinan, pengangguran masyarakat yang sangat luar biasa pada waktu itu, tahun 1997, 1998, sehingga terkenal namanya Krismon, krisis moneter. Kemudian adanya harga bahan sembako yang tidak terjangkau oleh masyarakat kita. 9 bahan pokok seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, dan sebagainya. Demikian adalah materi dalam pembelajaran kita dalam guru mengajar untuk Nusantara. Kemudian untuk berikutnya adalah kita buat juga semacam latihan quiz supaya melihat nilai yang dapat dari pembelajaran kali ini berapa nilainya. Kita buka latihan untuk quiznya. Klik. Yang pertama, sebutkan sebab faktor munculnya krisis reformasi di Indonesia, kecuali ekonomi betul, politik betul, hukum betul, kepercayaan betul, kecuali kebangsaan. Kita klik. Yang kedua, sebutkan Presiden Indonesia yang menjawab pada masa awal reformasi adalah Habibie. Nah, betul. Siapa Presiden Indonesia yang berasal dari Partai Golongan Profesional? Ini Bapak Budiono. Klik. Sebutkan sebab munculnya krisis masa reformasi tahun 1998, kecuali adalah liberal. Kita pilih liberal. Soal nomor 5, sebutkan partai politik yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Kita pilih adalah Partai Demokrat. Partai politik yang menjadikan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Klik. Seperti partai politik yang mendukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia ada Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Kita klik. Partai politik yang menjadikan Megawati sebagai Presiden RI adalah Partai PDIP. Klik. Sebutkan Presiden RI yang berasal dari kota Pacitan, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nomor 10 terakhir, sebutkan tokoh mahasiswa yang gugur pada masa reformasi. Elang, Abidin, Hendriani, Heri Hartanto, kecuali Galang. Kita klik Galang. Klik. Ya, nilainya 100.
Nilai Bapak Ibu guru super hebat, nilainya ada 100. Kita kembali ke home. Itulah latihan dan kuis kita tentang mapel sejarah materi reformasi. Semoga bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Kita lihat developernya apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar. Tetapi belum ada musiknya. Mungkin lain kali akan diedit. Terima kasih Bapak Ibu Guru, itulah sekilas tentang SAC saya, pembelajaran tentang mata pelajaran sejarah, materi reformasi kelas 12, semester 2, sekolah genap, SMA Negeri 3 Tuban. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dan murid sekalian dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Ibu moderator untuk bisa menghandle acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung kepada Pak Eko atau melalui chat SSC kepada Bapak Ibu peserta dan peserta. Ini Bu Wil mau tanya, boleh? Bagaimana kesannya hari ini Bapak sudah bisa ini tenun. Habis. Orangnya juga Bu. Alhamdulillah. Pembelajaran menarik sudah dalam pembelajaran. Ambilkan satunya. Terima kasih. Bu lanjut. Pertanyaan ke Bapak Ibu. Oke, pertanyaan dari Pak Permadi, Pak. Pak Eko. Pak Eko. Pertanyaan dari Pak Permadi. Pak, tanya aplikasi saja ya. Tadi evaluasi kalau salah oleh mana? Dan untuk video apa memang tidak ada suaranya, Pak? Cuma suaranya Bu. Ya. Nah, untuk evaluasinya gimana, Pak? Untuk evaluasi kalau dia salah bagaimana? Kalau salah tidak ada nilai 0. Oke. Pak Eko, pertanyaan lagi, Pak Eko. Oke. Pak Eko, mau izin tanya, atas dasar reformasi politik asal, menurut Bapak bagaimana jika dikaitkan dengan situasi saat ini, termasuk politik Bapak senang? Ya. Jadi termasuk sekarang sudah lebih dari 20 tahun ya sudah ada mahasiswa. Seharusnya ini mencerminkan rasa yang sama, satu rasa yang merasakan reformasi, hanya sama antara kita mengingat reformasi, kita mengharapkan tentunya kita memberikan perubahan dalam investasi pemerintahan maupun pada realisasinya di lapangan. Perasaan karena supaya saat biasanya pada waktu
Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Nah, untuk link presensi Pak Eko. Pak Eko, link presensi yang nama Dikdar, maksudnya apa Pak? Nama Dikdar, judul Dikdar kah atau gimana? Untuk link Presensi. presensi Pak. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan kepada Pak Eko untuk mengatakan closing statement-nya. Silakan Pak Eko. Kita sebagai guru pengajar, salah satunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah peranan guru. Jadi guru ini punya salah satu pada siswa. Para tanpa guru tidak akan memberikan siswa anak bangsa kita menjadi maju, sehingga nantinya Bisa lagi Wan. HP kopla. Tadi nggak bisa, sekarang bisa lagi. HP kopla. ada tatanan yang benar. HP Terima kopla. kasih kepada Pak Eko, terima kasih kepada Bapak Saya Ibu sedih, Wan. beserta Bapak Ibu instruktur. Saya kembalikan kepada mereka selaku host. Silakan mereka. Ya, terima kasih Budi, Pak Eko. Wonderful presentation, Pak. Ya, good job, Pak. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut join di Bitcoin ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Mbak Eko. Hari ini teman-teman mereka. Terima kasih, Bu. Ya, luar biasa ini semangatnya Pak Eko. Saya sampai salut, luar biasa. Iya. Pak Eko. Ya, hari ini hari yang paling luar biasa untuk saya dan itu betul-betul menguras. Saya melihat semangatnya Pak Eko luar biasa. Saya salut betul Bapak. Terima kasih Bu atas bantuannya. Kami atas bantuan semua teman menjadi instruktur.